mentalnya harus kita siapkan juga. Maka ketika kita silaturahmi ke Kiai Rahmat, berapapun jamaahnya harus tetap jalan. Jadi kajian, pembinaan itu bagian membangun fisiknya masjid gitu ya. Nah oleh sebab itu mohon berkenan izin Pak Agus, Pak Dini dan juga Pak Hadi ya. Jadi kita akan coba di bidang pendidikan, pembinaan dan pelatihan itu, pembinaannya, kajian rutinnya itu untuk sekarang minimal kajian gabungan sebulan sekali, Sabtu keempat ya. Nanti mohon ibu-ibu juga bersiap diri, bapak-bapaknya. Nanti pengisi tetapnya adalah di Rahmat Abu Bakar yang mudah-mudahan membuka pola pikir kita ya. Nanti yang minggu kedua itu nanti ustaznya bergantian ya Mas Doli ya. Harapan kami juga nanti ibu-ibu kalau memungkinkan minggu kedua kalau ada kajian khusus ibu-ibu dipersilakan. Tapi minimal nanti kita ada kajian bapak-bapak bergantian di minggu kedua, ada kajian gabungan rutin minggu keempat dengan Ustaz Rahmat Abu Bakar. Mudah-mudahan Ustaz bisa mengakidakan nanti pokoknya acaranya antara Sabtu dan Ahad, nanti Mas Bayu yang mengakidakan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini bagian daripada mempersiapkan fungsi masjid secara keseluruhan. Jangan sampai masjid yang dibangun fisiknya tapi kita nggak bersiap diri. Termasuk ada wacana mencoba sholat Jumat, nanti kita diskusikan Pak Agus ya. Karena bagaimanapun itu kita harus mulai membangun infrastruktur SDM-nya. Kalau sholat Jumat ada minimal ada khotib relawan 4 orang gitu. Itu udah ada 3 ya Pak Bisa. Tinggal yang satu lagi nanti. Jadi itu Bapak Ibu mohon diagendakan nanti setiap pekan keempat ya itu untuk gabungan. Mudah-mudahan saya yakin sih semakin lama semakin banyak dan mudah-mudahan ini bisa secara mandiri kita bisa lakukan lebih baik. Ini sebagai pengantar. Sekali lagi kajian resmi kita nanti minggu keempat gabungan, minggu kedua itu adalah kajian bapak-bapak. Silakan nanti ibu-ibu dikembangkan untuk ibu-ibu boleh pekan kedua saran saya. Mungkin itu sebagai informasi untuk selanjutnya mohon berkenan Rahmat untuk menyampaikan materinya. Ini persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada Bapak pengurus DKM, staf, panitia pengurus masjid, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya pagi yang indah ini kita bisa berkumpul di musola yang kita cintai sebagai bentuk penyemangat kita untuk mengisi kegiatan kerohanian dengan tidak gabung. Kita lagi memantaskan diri, semoga tubuhnya kita senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Shalawat dan salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan perjuangannya. Merupakan satu kehormatan bagi saya diberi ruang untuk berbagi motivasi. Kebetulan ada beberapa persamaan. Kalau Bapak sekarang lagi merasa ada tantangan adanya pembangunan masjid, tadi saya bercerita dengan Pak Gunawan, ada sebuah kisah seorang renang mengajari anak didiknya itu sudah lama dengan berbagai teori, nggak menghasilkan prestasi bagus. Inginnya dia anak didiknya bisa jual beli Olimpiade, out of box, di luar nalar lah ya, di luar kebiasaan. Apa yang dilakukan agak gila sedikit memang. Guru renang itu membeli buaya-buaya kecil. Begitu peserta ini terjun di kolam renang, buaya kecil dilepas. Kira-kira lah renangnya pelan apa? Kencang.
Pensiun karena takut. Tapi takutnya itu keluar kemampuan di luar alam. Jadi soal kalau ini sudah silakan. Alhamdulillah saya. Begitu peserta renang terjun ke kolam renang, maka langsung buaya kecil itu dilepas. Selalu begitu. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Nggak nyampe 1 tahun terpecahkan rekor juara Olimpiade. Nah, materi ini sudah saya sering bawakan. Ternyata pembangunan masjid itu bagi Pak Agus dan teman-teman Pak Budaman dan yang lain lah semuanya adalah buaya-buaya kecil yang membuat Pak Agus kencang sekali jaringannya, membuat kita tahajud menjadi menangis. Kata kita, buayanya Bapak itu ditinggal nggak apa-apa, gigitnya nggak kencang. Nah, kami sekarang punya santri nggak banyak, 500 santri, 30 guru harus gajian, harus makan karena mereka tinggal di situ. Jadi kenapa para sekarang kencang siang malam bisa nulis buku, bisa karena buayanya banyak sampai 530. Jadi kalau sampai berhenti berarti berhenti kegiatan. Pertanyaan saya, apakah dari awal berdiri dari mulai ngurus anak pemulung, jadi panti, jadi pesantren, kemudian kita menjanjikan setiap tahun 2-3 orang selalu ada yang umroh, ini ke gelombang yang ke-13 mengumrohkan santri dan guru. Dan tidak ada guru yang belum umroh di pesantren analog kemudian berhenti. Tidak. Kenapa? Percaya tenaga kita masih terlalu banyak yang tersimpan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, potensi kita. Jadi kalau bangun masjid berhenti juga nggak apa-apa, gitu kan? Tapi kalau Bapak mau bilang aja kalau masjid harus selesai Ramadan apa? Itulah ada yang akan datang kita sudah potong kambing di masjid, bikin target. Jadi buayanya agak gede dikit lah. Jadi Pak Agus angkel larinya agak kenceng dikit gitu kan, karena takut dimakan buaya masyarakat tadi nanti ditepukin, bangun masjid ke rampung-rampung kan gitu kan. Itu gambarannya. Jadi hal yang biasa saja. Makanya perlu ketemu teman-teman yang sudah punya jam terbang yang melewatinya gitu. Jadi saya mensupport ini penting sekali. Kenapa? Biar nggak terasa sendirian kan. Kalau Bapak dikejar-kejar areal gitu kan, dikejar-kejar saya dikejar santri dan guru Pak, jadi nggak boleh telat gitu kan. Karena mereka dari bujangan saya sekarang udah punya anak, udah dibuatkan komplek rumahan guru di situ ya. Buku ini belum selesai ya, udah 2 tahun lebih. Kenapa ya? Nggak ada pengguna ini ya. Masih revolusi pola hidup ditambah oleh Pak Bayu, akselerasi amal pembangunan Masjid Raya Segara Citi. Ya udahlah, disambung-sambungin aja. Karena ada momen banyak, Bapak sekarang momen bangun masjid, terus ada pola hidup, ada juga musim haji. Saya ingin merangkum semua itu dalam satu materi ini yang saya coba kombinasikan. Tema ini buku yang ke-3 sebetulnya dari 8 buku yang saya tulis. Oke, yang ke-7, yang ke-8 sebentar terbit. Ini buku yang ke-3. Nah, temanya hari ini merevolusi diri untuk mudah memenuhi panggilannya, yaitu haji atau umroh ke tanah suci. Walaupun yang diomongin tentang ke tanah suci, tapi nanti akan banyak manfaat bagaimana ketika kita merevolusi diri dalam rangka meraih impian kita. Nah, pertanyaannya kemudian di pertama-tama buku ini dibuka selalu begini, mengapa kita perlu merevolusi pola hidup kita? Jawabannya sederhana, karena pola hidup kita adalah rancangan takdir kita. Jadi kalau kita ingin berubah takdir, yang pertama berubah adalah pola hidup kita. Saya mendisclaimer kalau yang pertemanan harga itu muncul, kan takdir nggak bisa berubah. Takdir ada 3. Kalau misalkan dua lah, takdir ulum dan takdir alam. Di buku ini dibagi 3. Pertama ada takdir yang memang tidak bisa berubah, namanya takdir ulum. Sedikit ternyata. Matahari terbit dari timur kan dirubah. Saya terlahir dari ibu saya, bapak ibu terlahir dari orang tua masing-masing. Nggak bisa dirubah sedikit itu. Syukuri aja ya gitu. Ternyata ada takdir yang lain. Contoh yang kedua, takdir tidak bisa dihindari tapi bisa dikelola. Contoh, ketika kita sakit nggak bisa dihindari tapi bisa dikelola. Ubah musibah menjadi rahmat. Terima sakit dalam itu, maka dengan sakit diberi benar itu yang tadinya ujian menjadi rahmat. Betapa tidak orang yang sakit diterima juga doanya makbul.
Sampai-sampai kalau kita bersyukur orang sakit, suruh kita doa dia. Kata Rasul, doanya makbulnya seperti doa para malaikat. Dosanya diampuni, diangkat derajatnya, sakit padahal. Itu yang disebut mengubah musibah menjadi rahmat. Itu yang disebut takdir tidak bisa dihindari tapi bisa dikelola. Contoh, gagal ketika datang nggak bisa dihindari tapi bisa dikelola. Ubah kegagalan jangka pendek menjadi sukses jangka panjang. Rahmat bisa seperti ini, punya karya, ada buku, ada pesantren. Jangan salah, kalau Pak Agus sudah sering dengar kalau orang-orang Arabia tahu kisah kita. 2004 Rahmat yang sekarang bicara di sini adalah seorang kadang truk. 2004 yang sebelumnya usaha, punya bisnis dan sebagainya. 2004 dibuat luar biasa, punya utang banyak, rumah hampir disita, anak nggak bisa sekolah. Dan itu yang mengantar sehingga sampai di posisi ini. Bapak itu sejarah kita masuk punya pesantren. Anak saya yang sekarang di Makassar, adanya di Mesir, itu semua nggak sekolah. Kodar tuh hari itu mau ujian kelas 6 SD. Sekolah cukup mahal waktu karena mampu. Ternyata nggak bisa bayar. Hari dibu ke kepala sekolah, yang ke sama teman, ketika urusan tua nggak ada teman lagi ternyata. Karena dia disiplin kan, kalau begitu kayak saya kan nggak jalan yayasan. Tapi adik itu boleh ikut ujian, syaratnya anak saya dikarantina, dikelompokin orang miskin lah. Saat itu saya baru terpukul mentalnya luar biasa. Saya melihat bagaimana anak ngerjain tugas ujian berat, tambah lagi beban mental, dilihat temennya di orang miskin. Pulang dari situ sambil berkurang air mata, bukan cara mengelolanya. Saya menghadirkan yang disebut setelah saya belajar motivasi namanya afirmasi. Apa yang saya gunakan dalam itu? Ya Allah, di perjalanan kurang lebih 1 kilo dari sekolahan yang tempat anak saya sekolah sampai ke rumah, sudah gak punya apa sepeda nasional dari juga ke jalan. Setelah dibolehkan, tetapi dengan keputusan anak saya di karantina, saya pulang sambil di hati ini menggelora, ya Allah, takdirkan saya menjadi orang yang mampu sehingga saya tidak bisa melihat anak yang nggak bisa melihat SPP dan sekolah. Terus berdoa, takdirkan saya Allah menjadi orang yang mampu sehingga saya tidak melihat anak-anak nggak bisa sekolah, ya Allah. Terus ke bawah tidur, ke bawah apa? Terus ada yang membuat impian, kalau saya kaya sekarang buat sekolah gratis, sekarang buat pesantren gratis. Dan Bapak tahu, suasana yang disebut mengubah musibah menjadi rahmat. Tanpa itu saya mungkin nggak punya impian yang begitu dalam. Terus di bawah itu akhirnya itu 2004, sekarang 2025. 21 tahun kemudian, hari ini kurang lebih 500 santri gratis dari SMP sampai kuliah dengan izin Allah. Bahkan yang dari luar daerah itu pesawatnya bolak-balik kita. Kalau dari luar negeri enggak, luar negeri cuma balik 6 bulan, balik lagi, tapi ada. Kalau istri saya nggak tahu, istri saya tahu baru bahasa punya praktis selama 3 pindah dari Setu, Bindaya ke Serja. Sebab apa? Kalau istri saya tahu dari awal imannya belum nyampe perang badan, mungkin kasih istri aja cuma 20.000 tiap hari pengurusin anak yatim, gitu kan, perang badan. Jadi makanya setelah kira-kira udah bisa terima, baru dikasih tahu ini punya kita, baru pesantren bebasin tanah bareng-bareng dan sebagainya. Baik, saya akan kesini. Jadi udah paham ya? Takdir ada 3, takdir yang tidak bisa dirubah, takdir yang tidak bisa dihindari, tidak bisa dikelola, dan takdir yang 100% serahkan kepada kita dalam tanda petik kan ada mentor. Baik, sekali lagi, kenapa harus merevolusi pola hidup? Karena pola hidup kita adalah rancangan takdir kita. Jadi kalau mau merubah takdir, apa yang dirubah? Polanya. Oke ya, saya oke. Pak, makasih Pak. Tawarnya bapaknya, saya kepengen kopi dulu. Belum di, oke. Belum takut, belum terima kasih. Oh, sekarang oke. Yang lain juga kepengen kopi, Pak, silakan. Kalau hidup adalah pilihan, nih, ibu perhatikan, tanpa disadari nasib kita hari ini, apapun kondisinya adalah hasil pilihan masa lalu yang telah kita putuskan. Nah, ini Pak Agus menjadi model buat saya. Pak Agus dulu merancang mendirikan masjid di Harapan Indah, Masjid Harapan Indah.
Kok ada penjara pindah sekarang? Dulu memilih Pak dan teman Pak Tutut, Pak Hendra, siapa lagi ya? Kumpul itu ya. Oh ya, Pak Tutut dulu, Pak Hendra, siapa lagi? Ada lah beberapa ulama itu. Memilih mendirikan masjid. Maka ada yang penjara pindah. Terus sekarang Pak Mus ada di Segara City juga ada, saya kasih tahu. Oh, Segara City bukan itu harapan indah, gitu. Saya bertanya juga. Pak Agus milih di Segara City. Jadi kalau Pak Agus sekarang ada di Segara City, sekarang sebelumnya milih pindah ke Segara City. Di sini ngumpul lagi, milih membangun masjid. Nasib sekarang kita ada masjid walaupun baru mulai. Kenapa ada sebelumnya milih untuk ngumpul ngomongin pembangunan masjid? Kira-kira kalau kita nggak mau untuk membangun masjid ada nggak? Nggak ada. Jadi nasib kita hari ini adalah pilihan yang sebelumnya. Nah, kabar baiknya, kalau nasib kita hari ini adalah pilihan-pilihan yang lalu yang kita putuskan, maka nasib kita yang akan datang tergantung pilihan-pilihan kita yang kita putuskan. Saatnya hari kita kumpul untuk menentukan pilihan. Apa yang kita lakukan? Oke, ini landasan dulu, ada aplikasi. Ubah takdir Anda dengan mengubah pola hidup lama Anda ataukah menciptakan pola hidup baru. Kenapa? Dengan pola yang sama hanya akan menghasilkan hasil yang sama. Kita ingin berubah ini. Kalau kita berubah, ya berubah polanya. Contoh, ibu sakit mah, datang ke dokter. Setelah dicek ke dokter betul sakit mah, biasanya dokter akan kasih saran begini, Bu, ini obatnya diminum 3 kali sebelum makan dan sebagainya. Tapi ubah polanya ya, nggak boleh makan pedas, minum kopi, terus apa lagi ya, jangan terlambat makan. Terus diambil obatnya, tapi kita nggak ubah polanya, tetap makan pedas, tetap makannya asam-asam. Pertanyaan saya, kira-kira walaupun diobati sehari 3 kali, sakit mahnya berubah nggak? Tidak. Kenapa? Masih dengan pola yang sama. Padahal kan ibu datang ke rumah sakit atau ke dokter ingin hasil berbeda. Yang tadi sakit menjadi sehat. Nah, kalau ingin merubah hasil, yang berubah apa ya? Polanya.